Puji Tuhan. Saya akan membacakan firman Tuhan sebagai renungan dalam kehidupan kita dari 1 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-19. Saya akan bacakan. Beberapa orang telah menolak kategorinya yang murni, dan karena itu kandaslah iman mereka. Ayat ke-20, diantaranya Hymenaeus dan Alexander, yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jerah mereka berbuat jahat. Haleluya. Di sini ada dua orang yang disebutkan kandas imannya. Yang pertama Hymenaeus dan Alexander. Nah, saudara, apa yang dimaksud dengan iman yang kandas? Atau apa itu kandas? Nah, saudaraku, kapal misalnya, kapal yang kandas ya, kapalnya oke-oke aja, bagus, bahan bakarnya cukup, nakodanya sehat. Tetapi karena salah prediksi, ya, akhirnya kapal ini kandas. Nakodanya salah prediksi, salah perhitungan, sehingga dia kandas, nggak bisa bergerak, nggak bisa lagi menyelesaikan masalah yang dihadapi. Nah, lalu bagaimana kalau iman yang kandas? Iman yang kandas berarti iman itu bermasalah. Iman itu bermasalah karena iman itu tidak bisa bergerak. Iman itu nggak bisa bertindak. Iman itu mati. Ya, iman itu mati. Saya coba bacakan Yakobus pasal yang kedua ayat ke-14 berkata seperti ini. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seseorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Ayat ini mengatakan, atau mungkin kita berkata, ya, aku orang beriman, aku ada iman. Nah, lalu dapatkah iman itu menyelamatkan? Ya, saya jawab sederhana, dapat. Karena dengan iman orang akan diselamatkan. Tetapi ingat baik, ya, apa dikatakan ayat sebelumnya? Ya, dikatakan di sini ayat sebelumnya, dikatakan, jika seseorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan. Oh, di sini ternyata permasalahannya. Dia punya iman tetapi dia tidak mempunyai perbuatan iman. Nggak ada perbuatan iman, nggak ada tindakan iman. Sehingga ayatnya yang ke-17 berkata demikian. Demikian juga hanya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jangan iman kita seperti ini, iman yang mati. Karena iman yang hidup adalah iman yang bergerak, iman yang bertindak, iman yang berbuat sesuatu tindakan iman. Haleluya, haleluya. Nah, inilah yang saya katakan tadi, kandasnya iman atau iman yang kandas, yang nggak bisa berbuat apa-apa, nggak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Inilah yang saya katakan iman yang kandas. Jadi iman yang kandas itu artinya adalah iman yang tidak bisa bergerak lagi, nggak bisa menyelesaikan persoalannya lagi. Imannya sudah lemah, imannya nggak kuat lagi untuk menghadapi tantangan persoalan yang dialaminya. Kenapa bisa? Mengapa iman kita bisa kandas? Ada 3 saya pelajari. Yang pertama, kurangnya pengalaman dengan Tuhan. Kalau kita diizinkan Tuhan untuk menghadapi atau mengalami persoalan tantangan dalam kehidupan kita, berarti di sini Tuhan mau supaya kita mengalami bersama-sama dengan Tuhan. Kita punya pengalaman rohani dengan Tuhan. Ketika kita ada masalah, kita akan cakap menghadapi persoalan. Ya, kalau kita nggak mempunyai pengalaman, inilah yang dikatakan ketika kita menghadapi masalah, maka iman kita akan kandas. Itu sebabnya Yakobus berkata, anggaplah suatu sukacita, kebahagiaan kepadamu bila engkau ada jatuh dalam pencobaan.
Artinya jangan engkau lari dari pencobaan, tapi hadapi. Karena itu adalah pengalaman-pengalaman rohani kita. Yang kedua, mengapa bisa iman kita kandas? Kurangnya pengetahuan akan firman Tuhan. Itu sebabnya kita harus beribadah, kita harus memuji Tuhan, kita harus dengar firman Tuhan, kita harus baca ayat firman Tuhan, supaya kita mempunyai pengetahuan akan firman Tuhan. Karena pengetahuan firman Tuhan itu begitu penting dalam kehidupan kekristenan kita. Yang ketiga, mengapa bisa iman kita menjadi kandas? Kita kurang doa, kita kurang pertobatan dalam kehidupan ini. Jadi ingat baik sebagai kesimpulan, ya, iman yang kandas ini menjadi tantangan dalam kehidupan kekristenan kita. Itu sebabnya kita harus punya pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Kita harus baca firman Tuhan dengan baik-baik. Kita harus punya pengetahuan akan firman Tuhan. Dan ingat, hiduplah di dalam Tuhan. Sehingga apapun masalah yang kau hadapi, engkau akan kuat, sanggup untuk menghadapi. Sehingga engkau bukanlah orang-orang yang mempunyai iman yang kandas. Tapi iman kita adalah iman yang kuat. Iman yang berbuah. Jangan iman yang tidur. Jangan iman yang tidak bergerak. Jangan iman yang gak bisa berbuat apa-apa. Tapi lakukan firman Tuhan. Belajar kita untuk melakukan firman Tuhan. Maka iman kita ya tetap maju. Tetap kuat di dalam Tuhan. Demikian. Puji Tuhan, terima kasih. Biar firman Tuhan yang singkat ini menjadi berkat dalam kehidupan kita. Haleluya.